Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman yang namanya gurah ya. Jadi, gurah yang pernah saya alami itu, yang sebelum saya gurah itu eh, ada keinginan agar suara itu bisa bagus, jernih, ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dulu saya itu gurah itu menggunakan yang namanya seperti cairan gitu ya. Cairan itu dimasukkan dalam hidung sini, langsung meresap di sini, di otak lah langsung. Wah, rasanya sangat luar biasa. Sakitnya minta ampun. Dan setelah dimasukin cairan itu, si kepala itu langsung pusingnya sangat luar biasa ya. Jadi pengalaman yang sangat buruk ya, gurah yang sistem seperti itu. Dan gurah yang seperti itu bukan membuat suara bagus, malah sebaliknya ya. Dulu saya itu anggapan, wah kok langsung penak suaranya, langsung papi suaranya. Enggak, ternyata setelah itu malah suara itu malah jadi bindeng ya. Jadi hidung ini terasa bindeng gitu ya. Kalau mungkin eh, gurah itu gurah yang seperti itu berfungsi untuk menghilangkan apa itu namanya, riak-riak, mengentengkan kepala, yaitu mungkin saya setuju. Tapi kalau gurah untuk agar suaranya bagus ya, ini kan mitos seperti itu ya, itu saya sangat tidak setuju ya, karena setelah digurah itu suaranya malah berantakan ya. Nah, ini saya berbicara seperti ini karena pengalaman ya, pengalaman maksudnya pernah mengalami yang namanya gurah seperti itu, gurah yang sistem masukin air di hidung sini langsung ke sini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran agar suaranya itu bagus ya, udah jangan sampai sekali-kali itu yang namanya gurah seperti itu ya. Mungkin ada cara lain gurah itu, mungkin minum obat atau apa yang sistemnya bukan dimasukin dalam air. Dan itu pun juga teman-teman juga pada berkomentar begini, mungkin kamu nggak cocok gurah seperti itu ya. Ada yang bilang seperti itu. Cuman setelah itu saya juga nggak pernah yang ngalami mencoba gurah lagi, nggak pernah. Dan dulu itu saya pernah ingin apa itu namanya gurah itu karena dulu itu saya kan ya ikut vokal vokal rebana dulu. Jadi mungkin lebih baiknya kalau saya gurah biar bisa menghibur para hadirin ya waktu ikut rebana. Tapi ternyata setelah gurah itu, wah saya langsung drop ya. Jadi gurah itu waktu itu saya malam-malam ya, malam-malam, malam Jumat ya, saya ingat malam Jumat itu, terus kemudian jam jam 11 lah, langsung ini kan yang antri itu banyak, melihat teman-teman itu pada pusing kepalanya itu saya kayak merinding gitu ya. Dan tiba pada saatnya itu giliran saya yang dimasukin apa itu namanya
sesuatu di hidung itu ya, langsung dimasukin ini, wah sangat luar biasa sakitnya minta ampun. Saya bukan bukan cerita yang aneh-aneh, ini memang saya alami. Dan setelah gurah itu, saya mengalami yang namanya drop selama 2 minggu ya. 2 minggu itu badan panas dingin, meriang, pilek sangat luar biasa. Pileknya bukan pilek-pilek biasa, flu biasa enggak, sangat luar biasa. Dan itu adalah menyiksa menurut saya ya. Jadi itu pengalaman saya gurah yang menggunakan itu ya, air yang dimasukkan di dalam sini ya. Entah itu air atau obat apa saya nggak tahu ya. Ya katanya sih dari dedaunan yang apa itu namanya, herbal. Tapi ketika dia itu masuk di dalam hidung sini langsung kayak tes gitu ya, kayak kayak keras gitu ya, langsung langsung masuk di dalam otak kayak nih. Sakitnya sangat luar biasa. Minta ampun. 2 minggu, 2 minggu sehabis kurah itu saya eh, ngedrop, sakit ya, maksudnya meriang, meriangnya bukan meriang seperti ya biasa-biasa itu ya. Dan dulu itu juga saya perokok ya, perokok penikmat rokok ya. Dulu itu saya rokok ya nikmat sekali lah. Sehabis itu rokok malah rasanya itu kayak kayak obat apa gitu ya. Maaf ini saya ceritakan kayak orang obat yang dibuat kafan orang meninggal itu ya. Itu baunya seperti itu. Jadi rokok apapun itu ya, dari mulai rokok yang paling enak dan rokok yang biasa-biasa saja, itu rasanya dan aromanya itu sama ya. Setelah yang setelah yang namanya gurah itu. Jadi suara tidak jadi bagus, malah bindeng ya. Dan itu setelah saya bindeng itu beberapa apa itu namanya? Beberapa tahun, mungkin hampir 3 tahun itu saya itu mencoba mengembalikan atau memulihkan suara saya ya. Jadi saya pakai terapi-terapi apa saja yang buat suara itu bisa normal kembali ya. Ini adalah pengalaman saya gurah melalui proses yang seperti itu ya. Barangkali ada teman-teman yang mungkin pernah pengalaman gurah yang apa itu namanya, yang cocok atau yang bagus dengan metode dimasukin sini, hidung sini, nanti bisa komentar apa itu namanya. Kalau saya itu bagus ya, kalau saya itu wah, suara jadi sangat jernih ya. Ya, nanti bisa dikomentar. Cuman pengalaman saya itu seperti itu. Jadi saya cerita sesuai dengan fakta, sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya. Kalau mungkin gurah yang lainnya, minum obat atau gurah dengan metode apa itu mungkin ya, mungkin ada, mungkin baik ya dibanding gurah yang seperti ini ya. Jadi itu teman-teman saya itu juga saya tanyain gimana rasanya. Kok aku rasanya kayak kayak wah, kepala di belakang kayak dipukul-pukul dengan sekeras-keras mungkin rasanya itu seperti itu. Iya bener-bener gitu, konco-koncoku udah ngomong ngono. Tapi sebagian juga ada yang wah kowe iki ora cocok, nek aku iki cocok kaya penake-penake pol. Lancar-lancar bae. Jos. Ria itu keluar semua itu. Ya, itu kata yang pada cocok. Dan kebanyakan yang tidak cocok itu seperti itu. Jadi bilangnya itu ora penak blas pokoknya. Intine ngono ya.
Ya sedikit pengalaman dari saya mungkin, bisa bermanfaat jika terdapat kesalahan ya, dalam argumentasi, dalam argumen ini, mohon dimaafkan, eee, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.